Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan yang utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Siti Hardianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 1 Atap 6 Panggarangan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 6 Panggarangan, yang saya hormati Dewan Guru serta staf TU 1 Atap 6 Panggarangan. Pada kesempatan ini saya akan membuka. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan insya Allah dari Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 6 Panggarangan, yang ketiga diseminasi dari Ibu Siti Hardianti SPD, yang keempat tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 6 Panggarangan, Bapak Ujo Robi Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita dipertemukan, berkumpul kembali dalam rangka mempererat serta silaturahim. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan para pengikut setianya. Mudah-mudahan kita dijadikan pengikut yang setia dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Atap 6 Panggarangan yang saya hormati. Kali ini mungkin sebagai acara tindak lanjut dari calon guru penggerak khususnya Ibu Siti Hardianti, itu harus ada produk yang dibagi ya istilahnya ya, berbagi pengalaman, berbagi pendapat, atau mungkin untuk yang pertama ini berbagi penemuan-penemuan yang bertemakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi nanti mungkin untuk pengalaman kita sebagai pengalaman kita, Ibu Siti ini akan berbagi mengenai apa yang seharusnya, apa yang bisa kita terapkan, apa yang bisa kita wujudkan di SMP Negeri 1 Atap 6 Panggarangan ini yang berhubungan dengan pendidikan atau seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan pengalaman ini dijadikan pengalaman yang bisa kita wujudkan dan sesuai dengan kehidupan pendidikan yang ada di SMP Negeri 6 Panggarangan ini. Dan bisa kita terapkan lebih jauh lagi, kita bisa menerapkannya, gitu ya. Tiada lain adalah yang pertama tujuannya mungkin untuk mewujudkan sekolah menuju ke arah yang lebih maju lagi, karena pendidikan sekarang ini tidak hanya pendidikan
pendidikan untuk mencerdaskan daya berpikir siswa, tapi pendidikan untuk membina beberapa kecerdasan atau intelijensi yang dimiliki oleh siswa, karena potensinya tidak hanya untuk memiliki atau pengetahuan saja. Ada intelijensi psikomotor, ada yang kinestis, kemudian visual, sosial, emosional, itu nanti akan digali, dibangun. Nah, dengan pemahaman seperti ini, mudah-mudahan seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh siswa itu bisa berkembang. Walaupun tidak akan sampai tujuan akhirnya, tapi minimal berkembang. Berkembang itu pasti beberapa persen, sekian persen menuju ke arah tujuan yang sebenarnya dari sebuah pendidikan. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan bersama sambutan dari kepala sekolah, mudah-mudahan dapat membawakan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Untuk acara ketiga, yaitu diseminasi budaya positif dari Ibu Siti Haryanti SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMPN 1 Atap 6 Panggarangan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Haryanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap 6 Panggarangan. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafiqina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ujur Bisa Putra SPD, yang saya hormati semua rekan guru, Bapak dan Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, kalau membaca budaya positif, apa kira-kira yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Ada yang mau berbicara? Sedikit? Pembiasaan. Oke, pembiasaan. Boleh, betul sekali ya. Budaya positif ini harus kita tahu supaya siswa-siswa kita memiliki karakter pembiasaan baik, di mana budaya positif ini bisa kita sebagai pendidik kita berikan contoh untuk kepada mereka. Next slide. Oke, konsep inti budaya positif. Jadi hari ini saya akan menyampaikan ke 8 materi ini, tapi sebelumnya supaya kita lebih bersemangat nih, karena di siang hari ini kalau saya memberi yel-yel SMP 6 Panggarangan, tolong jawab yes we are. Ya. SMP 6 Panggarangan. Yes, we are. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran ini, Bapak dan Ibu guru pasti sudah pernah mendengar dong tentang student center. Ya, Bapak, ada yang tahu nggak Pak? Student center itu maksudnya seperti apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, jadi student center adalah pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Karena sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik diminta untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang melihat kebutuhan siswa tersebut. Next. Pada saat ini kita berada dalam stimulus respon tentang dunia. Dan bagaimana sih teori kontrolnya? Nah, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya
realitas kebutuhan itu berbeda. Ternyata kebutuhan seseorang itu tidak sama, berbeda. Nah, dilihat kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda. Bapak dan Ibu, jadi kita tidak bisa samakan tujuan setiap orang. Begitupun murid-murid kita tidak bisa menyamakan tujuan mereka. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi karena tujuan kita itu berbeda dengan murid, dengan teman, gimana caranya kita supaya memahami tujuan mereka itu. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, biasanya kita melihat murid-murid kita itu melakukan sesuatu yang buruk, berarti itu salah. Padahal sebenarnya kalau mereka berbuat sesuatu yang salah itu ada tujuannya. Mengapa? Tugas kita sebagai pendidik adalah mencari tahu seperti apa, kenapa. Orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan? Semua hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti yang tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak gagal, kita paksa mereka untuk melakukan sesuatu yang baik. Padahal kita bisa melakukan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan, ya. Jadi tidak perlu dipaksa kolaborasi komunikasi yang baik kepada anak didik kita. Dan model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang dan menang. Dalam bahasa Inggris biasanya win-win solution. Pernah dengar ya Bapak dan Ibu guru ya? Jadi kalau ketika anak bermasalah, biasanya anak itu kalah dan kita yang menang. Padahal sebenarnya kita bisa mencari tahu nih solusi yang baik supaya kita sama-sama menang. Seperti itu. Masih semangat Bapak dan Ibu? SMP-nya pelajaran. Oke, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya teori belajar dari dalam diri sendiri. Belajar bagaimana melakukan sesuatu yang baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pendidik mendidik anak-anak, mendidik murid kita tanpa imbalan supaya motivasi dalam diri anak itu terlihat seperti itu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Nah, ketika peserta didik atau murid sudah memiliki motivasi dalam diri mereka, insya Allah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik akan terlaksana oleh mereka sendiri tanpa paksaan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini saya berikan contoh-contoh nilai kebajikan. Seperti Bapak dan Ibu pernah ya mendengar profil pada Pancasila, ada nilai kebajikannya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, dan masih banyak contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai positif yang ada dalam diri kita semua. Next Pak. Ini adalah contoh lainnya ya. Next. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, setiap manusia, setiap diri kita ini mempunyai kebutuhan dasar. Ketika kita melakukan sesuatu, itu berarti kita sedang mencari kebutuhan apa yang perlu kita butuhkan. Next Pak. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, yang pertama, yaitu bertahan hidup seperti makanan, pakaian, kesehatan, rumah, kamar, dan makanan, dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kita melihat siswa di kelas kita sedang belajar nih, lagi belajar terus tiduran. Kita lihat, dia ini kenapa bisa tiduran? Apakah dia tidak sehat? Seperti itu. Jangan langsung memarahi. Tapi kita lihat dulu, ini kenapa? Apakah dia sehat atau dia malah belum makan? Maksudnya apakah dia sakit atau malah dia belum makan? Seperti itu ya.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan yang kedua. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan kedua ini adalah kasih sayang, di mana murid-murid ingin rasa diterima. Ketika kita melihat murid-murid kita menyendiri atau tidak diterima, apakah kurang nih rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya? Seperti itu ya. Dan ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, dihormati, memimpin. Biasanya murid dengan karakter kebutuhan penguasaan ini dia murid yang ingin tampil, ingin terlihat, cari perhatian kepada guru-gurunya, seperti itu ya. Lanjut, kebebasan, kemandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan ini biasanya murid-murid itu kebanyakan yang suka bergerak. Nah, kebutuhan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak. Kalau misalnya dia memiliki kebutuhan penguasaan kurang, jadi dia ingin belajar dengan banyak bergerak, bagaimana kalau kita ajak dalam pembelajaran yang asik, yang banyak bergerak, supaya kebutuhan kebebasan ini terpenuhi, seperti itu. Dan yang terakhir, fun atau kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Kebutuhan ini sepertinya untuk murid-murid kita sendiri, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh murid-murid yang kebanyakan ya. Bagaimana kita sebagai pendidik ketika dalam mengajak anak-anak keluar kelas atau dengan alat keliling atau games supaya mereka itu senang. Karena dengan kesenangan, ketika kebutuhan kesenangan ini sudah dicapai oleh mereka, yang pasti murid-murid kita tidak akan mencari masalah-masalah yang lain, seperti itu. Lanjut. Oke. Motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama karena takut dihukum, ya. Yang kedua karena penghargaan. Nah, 2 motivasi ini adalah motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam hati murid-murid kita. Jadi kita misalnya kita minta atau kita hukum, kita minta sesuatu, melakukan sesuatu karena takut, karena hukuman atau karena penghargaan. Nah, itu berarti motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Nah, yang ketiga adalah motivasi yang paling baik, motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka bertanggung jawab menjadi anak yang mandiri, yang menjaga kesehatan, keselamatan. Nah, itu adalah motivasi dari dalam siswa-siswa kita. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, bisa dapat dipahami? Ya. Ya, masih semangat? Oke, next. Tenang Bapak dan Ibu. Lanjut, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3. Bapak Ibu di sini ada hukuman, kita sudah biasa mendengar ya, ada konsekuensi dan ada restitusi. Saya juga baru mendengar restitusi ini ketika saya mengikuti guru penggerak. Hukuman sudah biasa, ciri-cirinya tidak terencana, tiba-tiba seperti kita lihat anak terlambat keliling lapangan seperti itu. Itu tidak terencana, itu namanya hukuman, oke? Dan konsekuensi terencana, sudah disepakati seperti peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada. Nah, bagaimana restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini restitusi adalah komunikasi kepada kita dan kepada murid kita. Berbicara dengan baik, berbicara dari hati ke hati, seperti itu ya. Oke, nah di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5 nih Bu, Bapak ya. Kita ada di mana nih? Pak Ondi, kira-kira posisi kontrol Pak Ondi ada yang mana, di mana aja? Pemantau aja? Oke, kalau Bu Desi, posisi kontrolnya di sebelah mana ya? Teman, boleh. Kalau Pak Oman? Saya mencoba berusaha untuk menjadi teman dan bisa juga untuk manajer. Oke, good. Terima kasih. Tidak apa-apa, karena saya pun bisa menjadi teman, kadang penghukum, tidak apa-apa. Karena kita akan belajar sedikit-sedikit posisi kontrol mana sih yang baik. Kita sudah biasa dengan penghukum, ya. Pembuat rasa bersalah, belum tahu. Teman, jelas ya, pemantau, memonitor anak-anak, dan terakhir manajer.
manajer. Saya tidak akan menjelaskan banyak, kita akan memperlihat contoh dari kalimat-kalimat bagaimana sih posisi menghukum, bagaimana posisi membuat masalah bersalah dan yang lainnya. Silakan next. Nah, di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, gimana nih kalimat posisi menghukum? Di situ ada hormat kepada bendera selama 1 jam. Seperti itu ya, kalau menghukum langsung. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Pernah gak kayak gitu bapak dan ibu? Pernah ya, karena saya juga pernah. Next. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu ya. Pernah gak bapak dan ibu? Pernah ya, pernah. Saya juga pernah. Dan pemantau ini biasanya orang yang lurus, lempeng. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Atau setelah upacara beli atributnya kooperasi dan jangan ulangi lagi. Biasanya pemantau ini orangnya yang saklek, yang harus mengikuti peraturan sekolah seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, manajer posisi ini adalah posisi yang ideal dari kontrol guru. Kenapa? Karena kita akan menanyakan dari hati ke hati, berkomunikasi dengan siswa-siswi kita. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi di situ kita meminta anak bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah yang dia perbuat. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Masih semangat? Sampai kapan barengan? Next. Oke, sekarang biar Bapak dan Ibu ngantuk, tolong ditebak posisi kontrol mana nih Bapak dan Ibu kira-kira dengan kalimat yang di depan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa ya? Manajer. Kita cek. Oke, next. Ada lagi Pak. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Cek. Oke, sip. Next. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Mantau. Bukan, Merasa bersalah. Bersalah. Memantau, menghukum, merasa bersalah. Silakan dicek Pak. Penghukum. Selalu kamu ini selalu salah. Seperti itu ya. Lanjut. Ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Masalah. Silakan diperiksa. Betul sekali. Dan terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, yes. Karena pemantau ini orangnya yang selalu lurus mengikuti aturan seperti itu. Ya, silakan lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa tahu kenapa keyakinan bukan peraturan? Ini Pak Dodo. Saya tuh tahu nih. Kasih tahu deh. Ya, kenapa? Alasannya? Apa keyakinan bukan peraturan? Ya kenapa? Itu tuh. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu. Boleh pakai mic? Enggak usah direkam. Mengapa keyakinan kelas? Ya. Bukan disebut peraturan kelas, kenapa? Kira-kira apa ya? Ada yang mau berbicara sedikit? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Udah sih mau? Apa? Ya boleh. Mungkin kalau keyakinan mah gimana ya, supaya semuanya itu mengikuti tapi tidak terpaksa nih. Kalau peraturan mah kayaknya terlalu gimana, formal mungkin ya. Sip, betul, bagus banget. Karena keyakinan itu berasal dari hati. Dimana keyakinan itu anak-anak akan membuat sendiri, berasal dari hati mereka membuat sendiri, dan mereka akan yakin untuk mengerjakan keyakinan kelas yang telah mereka perbuat. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada cara-cara dalam membentuk keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu. Kenapa kita harus
silakan Bapak dan Ibu guru membuat keyakinan kelas masing-masing supaya anak akan terbentuk karakter bertanggung jawab dan mandiri. Bisa bersifat abstrak, tidak kaku seperti peraturan, karena keyakinan kelas itu lebih santai termasuknya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contoh keyakinan kelas itu jangan kalimat negatif. Contoh dilarang membuang sampah, jangan seperti itu. Jagalah kebersihan, seperti itu. Menghormati guru dan teman, itu adalah contoh-contoh ada keyakinan kelas. Ingat ya Bapak dan Ibu, menggunakan kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan tidak perlu membuat banyak-banyak keyakinan. Cukup 5-7 seperti itu. Sepakati oleh bersama di kelas antara wali kelas dan murid-muridnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak perlu membuat yang susah-susah. Buatlah yang sederhana dan mudah diterapkan di kelas nanti. Semua warga sekolah dan kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru bisa meminta murid-murid untuk membuat keyakinan kelasnya, ya. Nanti disortir, dipilih mana yang sesuai dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Masih semangat? Masih. Oke, thank you. Next. Sebentar lagi Bapak dan Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah materi terakhir. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang tadi sebelumnya saya telah jelaskan, segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah. Ketika murid kita membuat masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Gimana caranya? Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, next. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di menstabilkan identitas ini adalah komunikasi guru dengan murid. Coba lihat seperti contoh di sini dulu, komunikasi murid dan gurunya itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Berbuat salah itu wajar, gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik bisa berbicara kepada murid kita ketika kita memanggil mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Kita bisa berbicara seperti contoh yang di depan, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak menyalahkan mereka karena membuat kesalahan itu wajar kan, manusiawi, biasa dilakukan oleh manusia. Bapak dan ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, begitu ya Bapak dan Ibu. Ini contoh kata-katanya. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimatnya. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Jadi kita menanyakan alasannya. Jangan langsung ketika murid kita berbuat salah, kamu udah buat salah langsung sana setrap gitu. Tidak bisa seperti itu ya Bu ya. Karena semua orang melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Makanya kenapa kita tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi ibu mengapresiasi tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Contohnya, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, next. Menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ketika anak berbuat salah, kita menanyakan keyakinan. Kamu berbuat salah seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita umumkan tidak, yang kita buat tidak, seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kan sebelumnya karena kita sudah membuat keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan. Ketika anak berbuat salah, kita tanyakan nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Bisa tanya seperti itu atau seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Baiklah, di sini saya akan menayangkan sebuah video contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya. Silakan, happy watching. Oke, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi bisa. Oke, terima kasih untuk Ayah dan Ibu Guru. Jadi mari kita sebagai pendidik di sini kita terapkan sedikit demi sedikit, tidak perlu langsung berubah karena tidak bisa langsung. Kita emang semua manusia, semua orang tidak bisa langsung ujuk-ujuk berubah menjadi lebih baik. Mari kita sedikit belajar dan memperbaiki diri menjadi pendidik yang berkualitas, pendidik yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian penutup kali adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Akhirul kalam, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita saksikan bersama diseminasi budaya positif dari Ibu Siti Hardiati SPD calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lebak. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab atau tanggapan. Kepada Bapak Ibu selaku audiens disilakan bila mana ada tanggapan ataupun pertanyaan silakan diawali dengan mengacungkan tangan. Oke, silakan Bapak Ibu. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga para Ibu rekan guru semuanya. Terima kasih kepada peserta yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk peserta. Diseminasinya sangat luar biasa. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi ini diajar baru Pak ya. Sangat bermanfaat buat kita. Ini ya karena terdapat beberapa kelas sebetulnya. Ya, saya selaku guru sangat terbantu dengan kegiatan ini. Ya diseminasi yang luar biasa dari guru penggerak. Apalagi materinya berkenaan dengan budaya positif. Ya, budaya positif tadi sudah dijelaskan bahwa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan siswa artinya tadi ada yang bentuk manajer dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini
tidak ada lagi guru yang bertipikal penghukum. Ya, tadi ternyata jadi guru berteman dengan siswa juga nggak boleh juga ternyata ya. Maksudnya gini, terlalu dekat dengan siswa juga kayak tadi ya. Jadi imbasnya mungkin nanti siswa menganggap kita sebagai teman gitu. Memang seperti itu. Mungkin ada tidak yang lain. Dan juga ada yang tadi sebagai pemberi bersalah juga tidak boleh juga ya. Itu. Dan akhirnya kita harus manajer. Pengamat juga boleh nggak boleh. Ya hanya melihat saja. Kamu nanti tadi apa 1, 2 hanya dilihat saja. Anak tidak diberikan arahan ya kemana lebih bagusnya lagi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Tati dan mungkin nanti ada juga Pak Agus ya. Mudah-mudahan destinasi seperti ini tetap kami tunggu ya. Saya rasa ini hal-hal baru Bapak Ibu ya. Mari sama-sama apa yang disimulasikan kita praktekkan di kelas ya. Tentunya ini sangat bermanfaat. Apalagi ini tadi ada student center ya atau berpihak kepada siswa. Ini paradigma ini yang harus kita rubah. Paradigma ini yang harus kita kedepankan bahwa murid adalah salah satu tujuan atau student center tadi ya, bahwa pembelajaran kita harus kepada murid dan murid jangan merasa terbebani dengan peraturan, tapi adanya keyakinan kelas. Kalau saya terus sudah menerapkan, tapi terlalu banyak Ustazi. Ada 10 ya, bahkan aku buat sendiri kehadiran tidak boleh lebih dari 7 apa. Ya saya biarin aja dulu bahasanya, biasa banget dulu ya, sampai ke situ anak-anak. Tapi mulai kebersihan sudah, kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Itu saya sudah bagus, tapi yang lainnya masih bahasanya masih dilarang-dilarang dan tidak tadi. Ya saya sudah buat 10. Nanti saya minta bantuannya Mas nanti. Ini bahasanya bagaimana nanti supaya lebih positif ya. Karena tadi masih dilarang. Ya, anak saya katanya apa tidak boleh lebih dari 7 1 semester gitu kan. Harusnya ada bahasa seperti itu. Saja terima kasih sekali lagi telah berbagi ilmunya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tanggapan dari Pak Yos. Untuk sebagai apresiasi, mari kita berikan tepuk tangan untuk Witanti dan Pak Yos. Ya, Bapak Ibu ada tanggapan lagi? Silakan. Bapak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu Tantri sebagai calon guru penggerak yang sudah memaparkan tentang budaya positif ini. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, yang pertama dari berapa tadi posisi guru sebagai 5 ya. 5 posisi guru, andai kata di kotak-kotak itu tidak akan bisa berjalan. Misalnya ada seorang guru yang sebagai posisi penghukum tidak akan jalan. Kemudian hanya sebagai posisi manajer tidak akan jalan. Hanya sebagai posisi pemantau tidak akan jalan. Tapi bagaimana kita kolaborasikan 5 posisi guru ini untuk mendidik peserta didik kita. Iya, jadi kita coba saja. Jadi di samping kita harus juga menghukum, di samping kita harus juga sebagai teman untuk kenyamanan mereka berada di sini, kita juga harus menetapkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, sebetulnya ini masih awal ya. Yang disebut budaya itu berarti sudah biasa, jadi kebiasaan budaya santun ya, dengan senyum santun itu berarti sudah menjadi kebiasaan. Nah, bagaimana sebagai warga pendidikan warga SMP Tangerang ini supaya apa yang dipaparkan tadi yang bisa kita ambil bisa kita budayakan dalam kehidupan masyarakat SMP Negeri 1 Atap Pangarangan, karena ini termasuk masyarakat kecil. Sekolah lingkungan sekolah ini termasuk masyarakat kecil. Hanya itu, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa membudayakan hal-hal yang positif sebagai suatu kebiasaan sehingga pengembangan kecerdasan sendiri bisa menyeluruh atau komprehensif ya. Terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah mudah-mudahan menjadi
pencerah bagi kita dan masukan bagi CGP. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tanggapan dari kepala sekolah. Oke, selanjutnya ada tanggapan lain. Cukup, Bapak Ibu? Ya, jika cukup kita menginjak acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.